Selamat datang di Jejak Kerajaan Nusantara. Dalam episode kali ini, kita akan menelusuri kisah sejarah kelam perebutan tahta Kerajaan Mataram Islam, sebuah babak penuh intrik, pengkhianatan, dan darah dalam sejarah Nusantara. Di balik kejayaan dan kebesaran Mataram sebagai salah satu kerajaan Islam terbesar di Jawa, tersimpan cerita tragis tentang perebutan kekuasaan antar keluarga, pertarungan politik, dan ambisi yang mengguncang tatanan kerajaan dari dalam. Kisah ini bukan sekadar sejarah perang saudara, tetapi juga gambaran bagaimana kekuasaan dapat meruntuhkan hubungan darah dan persaudaraan demi tahta dan kehormatan. Kerajaan Mataram Islam berdiri pada awal abad ke-16 di pedalaman Jawa Tengah. Didirikan oleh Ki Ageng Pemanahan dan diteruskan oleh putranya, Panembahan Senopati. Mataram awalnya merupakan sebuah kadipaten kecil bawahan Pajang. Namun di bawah kepemimpinan Senopati, Mataram tumbuh menjadi kerajaan besar yang kemudian menyaingi bahkan menggantikan Pajang. Panembahan Senopati dikenal sebagai tokoh yang kuat, cerdas, dan penuh harisma. Ia memiliki ambisi besar untuk menyatukan seluruh Jawa di bawah kekuasaan Mataram. Dengan dukungan spiritual dari legenda Ratu Laut Selatan, Nyi Roro Kidul, ia berhasil memperluas wilayahnya hingga sebagian besar Jawa Tengah dan Timur. Setelah wafatnya, tahta Mataram diwariskan kepada putranya, Raden Mas Jolang, yang dikenal sebagai Sultan Anyak Rakusuma. Namun masa pemerintahan Sultan Anyak Rakusuma tidak berlangsung lama. Ia meninggal secara mendadak dalam sebuah perburuan. Wafatnya sang raja yang tiba-tiba menimbulkan ketidakstabilan di dalam istana. Sejak saat itulah, benih-benih perebutan kekuasaan mulai tumbuh di tubuh Mataram. Tahta kerajaan kemudian jatuh ke tangan putranya, Sultan Agung Anyak Rakusuma. Di bawah kepemimpinannya, Mataram mencapai puncak kejayaan. Sultan Agung adalah raja besar yang bukan hanya memperluas wilayah kekuasaan, tetapi juga membangun sistem pemerintahan yang kuat, memperkuat budaya Jawa, dan menegaskan identitas Islam sebagai dasar spiritual kerajaan. Ia bahkan berhasil menyerang Batavia 2 kali dalam upaya mengusir Velje Belanda, meski serangan itu tidak sepenuhnya berhasil. Namun setelah Sultan Agung wafat pada tahun 1645, Mataram mulai memasuki masa kelam. Sang raja besar tidak meninggalkan pewaris yang mampu menandingi wibawanya. Putranya, Amangkurat I, naik tahta menggantikan ayahnya. Dan sejak masa inilah, sejarah Mataram Islam berubah dari kejayaan menjadi kisah kelam penuh darah. Amangkurat I dikenal sebagai raja yang keras, curiga, dan kejam terhadap siapapun yang dianggap mengancam kekuasaannya. Ia berambisi memusatkan seluruh kekuasaan di tangannya, bahkan dengan cara menyingkirkan para bangsawan dan ulama yang menjadi pengaruh besar di masyarakat. Salah satu tindakan paling brutal yang ia lakukan adalah pembantaian terhadap ribuan ulama dan santri di Mataram. Dalam catatan sejarah, disebutkan bahwa Amangkurat I merasa terganggu oleh pengaruh ulama yang dianggap dapat menggoyahkan wibawanya. Ia memerintahkan pasukannya untuk membunuh mereka semua, termasuk keluarga dan murid-muridnya. Peristiwa ini menjadi noda hitam dalam sejarah Mataram Islam. Tidak hanya itu, Amangkurat I juga menjalin hubungan dengan Velje Belanda demi memperkuat kedudukannya. Ia menjalin persekutuan politik dengan pihak kolonial yang kelak akan membawa bencana besar bagi Mataram. Kebijakan ini membuat rakyat semakin membenci pemerintahannya. Sementara itu, di dalam istana, muncul konflik antara Amangkurat I dan putranya sendiri, Raden Mas Rahmat, yang kelak dikenal sebagai Amangkurat II. Raden Mas Rahmat tidak setuju dengan kebijakan ayahnya yang kejam dan dekat dengan Belanda. Ia diam-diam membangun jaringan dukungan dari para bangsawan dan rakyat yang tidak puas dengan pemerintahan ayahnya. Situasi semakin memanas ketika terjadi pemberontakan besar yang dipimpin oleh Trunajaya, seorang bangsawan Madura. Trunajaya berhasil memimpin pasukan gabungan Madura dan Makassar untuk menyerang pusat kekuasaan Mataram. Keraton Plerit, ibu kota kerajaan, jatuh ke tangan pemberontak. Amangkurat I terpaksa melarikan diri bersama keluarganya ke arah barat, menuju Tegal dan kemudian ke Batavia untuk mencari perlindungan kepada Velje. Dalam pelariannya, sang raja jatuh sakit parah. Ia meninggal di Tegal pada tahun 1677, meninggalkan kerajaan dalam keadaan kacau. Sebelum wafat, ia sempat menyerahkan tahta kepada putranya, Raden Mas Rahmat, dengan harapan agar Mataram bisa diselamatkan. Raden Mas Rahmat kemudian naik tahta dengan gelar Amangkurat II. Namun kerajaan yang diwarisinya bukan lagi Mataram yang jaya.
Wilayahnya terpecah, rakyatnya memberontak, dan pengaruh Belanda semakin kuat. Untuk merebut kembali kekuasaan dari tangan Trunajaya, Amangkurat II akhirnya meminta bantuan kepada VOC. VOC melihat peluang besar dalam konflik ini. Mereka setuju membantu dengan imbalan hak dagang dan wilayah yang luas. Dengan dukungan pasukan Belanda yang modern, Amangkurat II berhasil menumpas pemberontakan Trunajaya dan merebut kembali tahta Mataram. Namun kemenangan itu harus dibayar mahal. Mataram kehilangan kedaulatannya dan mulai berada di bawah pengaruh VOC. Sejak saat itu, Mataram bukan lagi kerajaan yang bebas. VOC mulai ikut campur dalam urusan politik istana, menentukan siapa yang boleh menjadi raja, dan bahkan mengatur perjanjian-perjanjian yang merugikan rakyat. Kekuasaan raja semakin lemah, dan konflik internal semakin sering terjadi. Setelah Amangkurat II wafat, tahta diteruskan oleh putranya, Amangkurat III. Namun masa pemerintahannya tidak bertahan lama karena muncul pesaing dari keluarga sendiri, yaitu Pangeran Puger, pamannya. VOC yang sudah memiliki pengaruh besar di Mataram memanfaatkan situasi ini untuk memperluas kendali mereka. Terjadilah perang saudara yang dikenal sebagai Perang Suksesi Mataram. Pangeran Puger dengan dukungan VOC akhirnya berhasil merebut tahta dan naik sebagai Pakubuno I pada tahun 1705. Sebagai imbalannya, ia menandatangani perjanjian yang semakin mengekang Mataram di bawah kekuasaan Belanda. Namun perebutan tahta tidak berhenti di sana. Setelah wafatnya Pakubuno I, konflik berlanjut di antara keturunannya. Pada masa Pakubuno II, terjadi lagi perang besar yang dikenal sebagai Perang Jawa, 1741-1743, yang melibatkan pemberontakan rakyat Cina dan pasukan lokal melawan VOC. Perang ini menghancurkan sebagian besar wilayah Mataram dan menyebabkan kekacauan besar di Jawa. Setelah perang itu berakhir, VOC semakin memperkuat cengkeramannya. Mereka kemudian memecah Mataram menjadi dua kekuasaan, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta, melalui perjanjian Giyanti tahun 1755. Dengan perjanjian itu, Mataram resmi terpecah dua. Pakubuno III memerintah di Surakarta. Pangeran Mangkubumi, saudara raja, mendirikan kerajaan baru di Yogyakarta dengan gelar Sultan Hamengkubuwono I. Perpecahan ini menjadi puncak dari sejarah kelam Mataram Islam. Kerajaan yang dulu menyatukan seluruh Jawa kini terpecah karena intrik, pengkhianatan, dan campur tangan asing. Namun tragedi Mataram tidak hanya soal politik. Ia juga menjadi cermin tentang rapuhnya kekuasaan bila dikuasai oleh keserakahan dan ambisi. Para raja yang dahulu memerintah dengan kebijaksanaan kini digantikan oleh generasi yang saling menyingkirkan demi tahta. Mataram Islam yang dulu berdiri dengan semangat keagamaan dan kebudayaan akhirnya terperangkap dalam permainan politik kolonial. Perebutan tahta yang tiada henti membuat kerajaan ini kehilangan kekuatannya, dan Belanda memanfaatkannya untuk menancapkan kekuasaan kolonial di seluruh Jawa. Meski begitu, warisan Mataram tidak hilang sepenuhnya. Dari rahim konflik itu, lahirlah dua pusat budaya besar yang masih berdiri hingga kini, Surakarta dan Yogyakarta, dua kerajaan yang tetap menjaga warisan Mataram dalam bentuk seni, budaya, dan adat istiadat Jawa. Sejarah kelam perebutan tahta Mataram Islam mengajarkan kita bahwa kejayaan sebuah kerajaan bukan hanya ditentukan oleh kekuatan senjata, tetapi juga oleh kebijaksanaan, kesetiaan, dan persatuan. Ketika kekuasaan menjadi tujuan utama, kehancuran hanyalah soal waktu. Kini, kisah Mataram menjadi pengingat bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang belajar dari masa lalunya. Bahwa kekuasaan tanpa keadilan akan menimbulkan kehancuran, dan perpecahan hanya akan melahirkan penderitaan bagi rakyat. Dari Mataram, kita belajar arti pentingnya menjaga persaudaraan dan menolak campur tangan asing dalam urusan bangsa sendiri. Karena sejatinya, kekuatan terbesar suatu bangsa adalah persatuan hati rakyatnya. Selamat datang di Jejak Kerajaan Nusantara, tempat di mana kisah-kisah masa lalu menjadi cermin bagi masa depan. Mari kita renungkan kembali sejarah kelam perebutan tahta Mataram Islam, agar kita tidak mengulang kesalahan yang sama di masa kini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.